Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Said Ali Murtada dengan NIM 440 321 0043. Saya dari Teknik Rekayasa Otomasi, Sekolah Vokasi. Oke, untuk kesempatan kali ini, izinkan saya untuk masuk ke pertemuan kelima untuk tugas 4, yaitu perhitungan dan setting komponen sistem kontrol motor listrik. Oke, pada kesempatan kali ini, pada tugas 4, kami diminta untuk menjelaskan kurang lebih ada 5 poin yang saya tampilkan di PPT kali ini. Kurang lebih saya akan menjelaskan 10-15 menit, insyaallah. Kita masuk ke materi. Poin pertama adalah menjelaskan langkah-langkah perhitungan if EL. Contoh pemilih. Poin kedua adalah contoh pemilihan MCB, kabel kontaktor dan overload relay. Kemudian ada poin ketiga, di sini ada sizing komponen untuk rangkaian star delta. Kemudian masuk ke poin yang keempat, bagaimana menggunakan cheat sheet sizing sebagai panduan cepat. Poin yang kelima, kesimpulan dan tips untuk mendesain sistem kontrol motor listrik. Oke. Sebelumnya untuk praktikum mesin listrik saya sudah kurang lebih 2 kali atau 3 kali. Ini yang ketiga, pengen yang kedua untuk mata kuliah ini. Jadi saya mungkin lebih paham sebagai praktikan daripada teori. Saya di sini berusaha semaksimal mungkin untuk menjelaskan secara teori. Oke, kita langsung masuk ke materi. Sini materi saya sudah siapkan seperti ini. Oke, berdasarkan video ini guys ya. Ada 5 poin, di sini juga ada poin pertama, poin kedua, poin ketiga, keempat, dan kelima. Oh, kelimanya saya geser ke bawah karena poin kelima adalah kesimpulan dan saran. Seperti itu. Oke, kita menjelaskan dulu untuk bagian template. Untuk praktikum ini sebenarnya kami memiliki mesin, kami memiliki ya, lebih tepatnya kita memiliki motor listrik seperti ini. Tapi untuk kali ini saya melakukan kesalahan, yaitu saya lupa memfoto seperti ini template spesifikasinya. Padahal ini adalah salah satu terpenting dari bagian motor listrik. Ya, jadi saya ini mengambil dari Google seperti ini. Linknya akan saya copy lalu saya simpan ke Word mungkin. Seperti ini. Oke. Spesifikasi seperti ini, oke. Di sini ada tipenya AEF. Oke, frame 112 mili M. Saya nggak tahu M satunya apa, karena ini saya nggak tahu motor ini dari mana ya. Di sini ada voltasenya 220 sampai 380. Oke, untuk di Indonesia sendiri ya, saya tahunya di Indonesia, saya takut berlebihan. Di Indonesia sendiri kita menggunakan listrik standar dari PLN itu Catu Daya adalah 220 volt. Jadi kita pakai 220 volt, bukan yang 380 volt, oke. Di sini frekuensinya 53. Terus di sini ada amplitudo AMP, amplitudo ya 14,6 ampere sampai 8,4. Ini apabila star, ini apabila delta. Lihat kursor saya, semoga kelihatan. Kemudian di sini ada RPM-nya. Di sini tertulis 1440 radian per menit. Kemudian di sini adalah tanggalnya, tanggal produksi apa tanggal apa saya kurang lebih tahu. Pokoknya 2009 bulan 3. Beratnya 42. BWJ segini, serial nomornya segini. Oke. Kita masuk ke spesifikasi motor seperti ini. Kurang lebihnya jenis motor AEF, jumlah kutubnya ada 4, daya output motor
5 HP atau 3,7 kW, kemudian tegangan nominal star atau delta, benar kan? Ini apabila delta, dan ini apabila star. Frekuensi operasi 50, kelas isolasi F. Arus nominal delta atau arus seperti ini. Delta, kalau delta dia 14 ampere, 14,6, apabila dia star 8,4. Oke, berdasarkan pengalaman saya, cerita sedikit pada arus output setelah kita menjalankan itu biasanya di bawah sedikit dari angka yang akan tertera pada plat nomor ini. Seperti itu. Sama dengan voltase. Voltage-nya juga sama. Biasanya nggak akurat 220, nggak. Biasanya 219, apa bisa jadi turun lagi. Seperti itu. Oke, ini untuk spesifikasi. Lalu ini untuk komponen. Ini MCB belum. Oh. Oke. Pertama kita masuk ke poin 1. Menjelaskan perhitungan IFL. Oke, kita masuk ke sini. Untuk kesempatan kali ini IFL adalah full load current. Artinya arus beban penuh. Oke. Arus beban penuh pada motor listrik. Perhitungan ini adalah langkah awal krusial. Tujuan mengetahui, oke, itu dibaca aja. Pokoknya P sama dengan akar 3 kali FL itu saya lupa lagi, beban kayaknya, beban dikali full bebannya dikali cos theta. Oke, seperti ini untuk bagian nomor 1, penjelasan langkah-langkah perhitungannya. P adalah tegangan keluaran motor dalam satuan watt. FL itu tegangan line to line atau voltage dalam kurung voltase. Faktor daya motor, efisiensi motor, seperti itu. Kita harus menentukan ini terlebih dahulu. Ini saya singkat karena di bawahnya berulang, yang dimana ini secara teorinya ini sebagai, dan di sini adalah contoh seperti ini. Saya menggunakan ini, lalu perhitungannya seperti ini, Oke, jadi kita nggak usah lama-lama menjelaskan di sini. Untuk kemudian masuk ke contoh pemilihan MCB, kabel kontaktor, dan overload relay. Oke, untuk MCB berfungsi sebagai proteksi arus hubungan singkat atau kelebihan beban umum. Kemudian kabel berfungsi untuk mengalirkan arus listrik ke motor. Walaupun kabel terhitung ya udah kabel, tetapi kabel sangat banyak mempengaruhi apabila terjadi hal yang tidak diinginkan, seperti kabel kan dialiri dengan listrik, dan listrik itu menghantarkan panas, apalagi dia tembaga. Kalau terjadi arus berlebihan, walaupun MCB-nya kuat, biasanya kabel yang akan gosong atau terbakar. Disitulah mulai adanya shortcut atau kebakaran kecil sampai sedang. Dan apabila kita membahas tentang industri, kabel sangatlah penting karena apabila kita gunakan, saya ambil contoh headset saya, kabel seperti ini untuk motor listrik, jelas kabel ini akan terbakar. Dan kalau terbakar di industri beda cerita jika terbakar di rumah. Kalau di rumah masih bisa ada orang lihat dan bisa ditangani dengan cepat. Kalau di industri, walaupun kita melihat itu ada percikan api, kejadian begitu cepat. Karena banyak bahan-bahan yang mudah terbakar di industri. Seperti itu mengapa kabel sangat penting untuk dipilih sesuai spesifikasi motor kita. Oke. Kemudian lanjut, di sini ada kontaktor magnetik. Kontaktor berfungsi sebagai saklar elektromagnetik untuk menghubungkan dan memutuskan relay. Semacam bukan on off ya, bukan push button, lebih ke pengaman juga sih sebenarnya. MCB kontaktor ini sama-sama pengaman. Di sini gunanya untuk menghubung atau memutus ke daya motor. Oke. Di sini ada OLR atau overload relay atau thermal overload relay.
berfungsi sebagai proteksi beban kelebihan atau overload. Seperti ini. Oke, skip. Di sini ada masuk ketiga sizing komponen untuk rangkaian star delta. Rangkaian star delta adalah metode starting motor mengulangi arus awal yang tinggi. Oke. Maka motor akan start dalam konfigurasi bintang atau start off. Maaf. Skip. Kita akan menjelaskan lebih banyak di bawah. Di sini ada yang ketiga intinya sizing komponen untuk rangkaian star delta, kemudian masuk keempat, bagaimana menggunakan cheat sheet sizing sebagai panduan cepat. Oke, contoh cheat sheetnya seperti ini. Ini contoh aja. Nah, ini dia masuk kesimpulan dan tips dalam mendesain motor listrik. Kesimpulannya menekankan pentingnya proteksi yang tepat, benar, pemilihan starting yang sesuai, apakah itu star atau delta atau star delta, dan koordinasi antar komponen. Oke, tips praktis, selalu gunakan faktor keamanan untuk yang memadai. Perhatikan rating komponen penurunan kapasitas karena suhu lingkungan atau ketinggian. Ya, kita masuk ke bab 2 langsung. Oke, di sini berdasarkan spesifikasi papan motor listrik seperti ini yang saya jelaskan di awal. Di sini kita akan masuk menjelaskan langkah-langkah perhitungan arus beban pada motor listrik. Data yang diambil dari papan nama adalah sebagai berikut. Daya output 3,7 kW, kemudian masuk ke tegangan saluran 380 volt. Ini bisa juga ya kita ambillah 380 lah, standar Arab sesuai video yang tugas di sini. Ini menggunakan 380 standar Arab bagian timur sana. Oke, kita masuk ke saluran, arus saluran 8,4 ampere. Arus nominal pada 380 volt. Oke, perhitungan jika faktor diketahui. Sudah tertera pada jenis. Oke, sini kita skip. Nah, contoh perhitungannya seperti ini. Bisa dilihat. Jika rumusnya seperti ini, maka kita tarik langsung 3,7 kW dikali 1000. Kemudian per akar 3 dikali 380 volt dikali 8,4 ampere sama dengan 0,67. Kesimpulan digunakan seperti ini. Kita masuk poin kedua adalah contoh pemilihan MCB kabel kontaktor dan relay beban doll starter dengan menggunakan 8,4 ampere dengan spesifikasi seperti ini. Penentuan ukuran MCB seperti ini, yaitu 2,5 dikali EFL sama dengan 2,5 dikali 8,4 sama dengan 2,1 ampere. Lalu kedua, nilai rekomendasi umum di industri, yaitu 150% dari EFL. Artinya itu, jadi di sini di video ini ada juga dijelaskan, kita mengambil dari sini dulu ya. Oh, langsung aja. Pada dasarnya EFL dalam persen itu terbesar maksimal adalah 200%. Namun, apabila kita menggunakan 200% dalam perhitungan ini, artinya kita berjatuh kepada beban 200%, yang itu berarti itu maksimal, benar-benar maksimal. Ingat, utamakan keselamatan. Apabila menggunakan 200%, motor listrik akan bekerja maksimal setiap harinya, yang berarti ada kemungkinan besar entah kabel, entah kontaktor MCB overload relay itu akan mengalami shoot atau trouble. Seperti itu. Mengapa di sini kita menggunakan 150? Karena standar umum di industri dan internasional itu adalah 150% dari beban. Maka muncullah rumus seperti ini untuk MCB, yaitu 1,5 dikali EFL dikali 1,5 dikali 8,4 ampere sama dengan 12 ampere. Ingat,
Jangan pernah memaksimalkan. Ya, kurang lebih bukan memaksimalkan. 150 itu bukan berarti itu rendah, enggak. Itu kurang lebih menengah juga. Enggak yang lemah banget, karena di industri kan kita mengincar kecepatan, otomatis beban maksimal kita bakal mengincar itu. Namun kita mengutamakan keselamatan di sini, jadi kita menggunakan 150% seperti itu. Kita lanjut ke pemilihan MCB standar. Seperti ini. Di sini ada dipilih 16 ampere ukuran standar terdekat di atas 12 ampere dan di bawah 21 yaitu 16 ampere. Oke. Kita akan menjelaskan di sini. Saya sudah menyiapkan materi bentar. Nah, di sini. Oke, saya perbesar. Oke, di sini dilihat apabila FL kita, beban maksimal kita itu 10. Oke, kita ganti. Ini bukan 10. Berdasarkan yang di sini adalah 12,6. Jadi apabila 12,6 kita akan mengambil di sini. 12,6 kan tidak ada. Untuk MCB standar size tuh nggak ada, 12,6 tuh nggak ada. Nah, jadi kita menggunakan yang ada di sini, yaitu 20 ampere. Oke, karena di sini adalah menengah. Jadi kan di sini 21 ya di sini ya. EFL-nya tuh 21 nih. Nih, kita membutuhkan MCB maksimal itu 21 ampere. Nah, yang mendekat 21 adalah kalau bukan 20 atau 25. Jadi kalau 20 kan di bawahnya, jadi kita nggak boleh. Kita harus menggunakan 25 ampere. Oke. Di sini standarnya di sini seperti ini. Untuk penentuan MCB, kita masuk ke nomor 2. Penentuan ukuran kabel atau konduktor. Persyaratan NEC minimal adalah 125 dari beban maksimal. Maka keluarlah rumus seperti ini. 1,25 dikali. Ini 1,25 ini persenan ya. Kemudian masuk ke sini pemilihan ukuran kawat standar, pemilihan harus standar adalah 10,5 ampere. Dipilih berdasarkan umum tembaga, yaitu apabila 75 derajat Celcius, guys. Seperti ini. Berarti kita menggunakan seperti ini ya datanya. Hasilnya di sini poin ketiga adalah penentuan ukuran relay beban lebih thermal atau OLR atau thermal overload relay. Faktor service di atas 1,15, kenaikan suhu di bawah 40 derajat Celcius dari 125% dari IFL, maka keluarlah nilai 10,5 ampere. Kemudian faktor service bisa kalian pelajari sendiri, bisa baca. Oh jangan, nanti saya tidak menjelaskan. Faktor service di bawah 1,15 atau kenaikan suhu di atas 40 derajat Celcius dari 115% dari IFL, maka keluarlah hasil seperti ini. Kemudian pemilihan ORL tergantung kondisi motor dan desain. Dipilih rentang 7 sampai 10 ampere atau 9 sampai 13 ampere. Seperti ini. Kemudian masuk ke penentuan ukuran kontaktor. Kontaktor harus mampu membawa setidaknya 125 dari FL sama seperti kabel. Oke, maka artinya seperti ini per matematisnya. Di sini penentuan ukuran untuk rangkaian bintang star delta, yaitu arus saluran adalah 8,4 ampere, arus fasa adalah 4,85. Seperti itu, oke. Di sini kesimpulannya adalah jika kita memiliki spesifikasi motor seperti ini, maka inilah hasilnya. Dan di dalam motor itu kita
menggunakan beberapa komponen. Ada MCB, ada kontaktor, biasanya ada push button untuk navigasi, kemudian di sini ada PCB, MCB, kontaktor, terus ada kabel jumper atau kabel apa kayak seperti itu. Nah, di situ tuh harusnya apabila itu untuk standar, memenuhi standar, kita harus menggunakan seperti ini. Dan kita harus benar-benar menghitungnya untuk apa, alasan keamanan. Oke, ingat. Mungkin sekian untuk penjelasan materi kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.